diawali harokat fathah, ya, alif diawali harokat fathah, ya sukun diawali harokat kasroh, kemudian waw sukun diawali harokat dhammah, maka kemudian bertemu dengan huruf hidup, ya, huruf hidupnya mana? Huruf hidupnya adalah huruf sin ini, ya, huruf sin ini. Jadi kemudian dibaca waqaf, ya, dibaca waqaf. Jadi syaratnya yang pertama ada dia tabi'i, bertemu dengan huruf hidup dan dibaca waqaf, maka termasuk dalam kategori mad arid lis sukun. Bagaimana cara membacanya? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi di El Ghifari Channel. Kali ini kita akan membahas secara detail mengenai hukum-hukum yang terkandung dalam surah An-Nas, ya. Surah An-Nas ayat yang kedua dan tiga, di mana ayat ini berbunyi Malikin nas ilahin nas. Nah, itu merupakan bunyi dari ayat yang kedua dan yang ketiga. Kira-kira apa saja sih yang perlu diperhatikan pada ayat kedua ayat ini? Baik, yang pertama yaitu pada ayat yang kedua pada kata an-nas, Malikin nas. Nah, di sini ada tanda tasydid, teman-teman. Pada nun yang bertasydid. Nah, nun yang bertasydid ini memiliki hukum yang namanya gunnah musyaddah. Apa saja huruf gunnah musyaddah? Nun yang bertasydid dan mim yang bertasydid. Jadi dua huruf ini, ketika ada dua huruf ini bertasydid, maka digunnahkan, teman-teman, didengungkan, kemudian ditahan. Tidak hanya didengungkan tapi ditahan. Dengungkan kemudian ditahan, ya. Malikin, nah seperti itu. Jadi tidak hanya didengungkan saja namun ditahan juga. Begitu pula pada ayat yang kedua, ya. Tasydid di sini dia harus digunnahkan kemudian juga didengungkan, teman-teman, ya. Jadi yang perlu diperhatikan itu. Kemudian yang kedua pada kata an-nas itu kemudian kita wakofkan di sini, kan, diwakofkan di sini, wakof. Maka ketika diwakofkan dia memiliki hukum yang namanya mad arid lisukun. Mad arid lisukun itu apa? Yaitu ketika ada alif ini diawali harokat fathah atau mad tabi'i lah. Alif diawali harokat fathah, ya, alif diawali harokat fathah, ya sukun diawali harokat kasroh, kemudian waw sukun diawali harokat dhammah, maka kemudian bertemu dengan huruf hidup, ya. Huruf hidupnya mana? Huruf hidupnya adalah huruf sin ini, ya, huruf sin ini. Jadi kemudian dibaca waqaf, ya, dibaca waqaf. Jadi syaratnya yang pertama ada dia mad tabi'i, bertemu dengan huruf hidup dan dibaca waqaf, maka termasuk dalam kategori mad arid lis sukun. Bagaimana cara membacanya? Cara membacanya yaitu sinnya ini yang awalnya hurufnya hidup kita sukunkan. Ini juga sama, kita sukunkan. Kemudian nas, kan seperti itu udah. Nas, kemudian dibaca panjang. Boleh satu alif, boleh dua alif, boleh tiga alif. Atau kalau harokat, boleh dua harokat, boleh empat harokat, boleh 6
harokat. Ya, atau boleh 1 ayunan, 2 ayunan, atau 3 ayunan. Kalau kita mekanisme panjangnya pakai ayunan. Di annas, annas, annas. Nah, boleh 1 alif, 2 alif, atau 3 alif. Terserah teman-teman mau pakai yang mana. Tapi alangkah baiknya dalam satu ayat ini, dalam satu surah ini, lebih baik di standarkan. Kalau pakai 1 alif, 1 alif, pakai 2 alif, 2 alif, pakai 3 alif, ya 3 alif. Seperti itu teman-teman. Kemudian yang perlu diperhatikan selanjutnya yaitu pada kata ilahi. Nah, di sini ada yang namanya mad tabi'i. Mad tabi'i itu panjang, dibaca panjang 1 alif. Ya, atau 2 harokat. Ilahi, lahi, lahi. Nah, bagaimana cara menstabilkan bacaan mad tabi'i? Yaitu dengan cara ditekan membacanya. Lahi, ilahi, ilahi. Nah, seperti itu. Kalau kita baca datar, kecenderungannya nggak stabil. Ilahinnas. Nah, itu kecenderungannya tidak stabil. Untuk menstabilkan itu ditekan. Ilahinnas. Nah, seperti itu teman-teman. Kemudian tanda harokat ini bisa kita sebut juga dengan fathah panjang. Nah, supaya kita ingat ketika bertemu dengan fathah ini maka dibaca panjang. Panjangnya berapa? Yaitu 1 alif. Nah, demikian teman-teman pembahasan mengenai surah An-Nas ayat yang kedua dan yang ketiga. Semoga detail pembahasan ini dapat membantu teman-teman semua memperbaiki bacaan dalam Al-Quran, terutama pada surah ini, dan memperbaiki dapat menerapkan ilmu yang sudah kita pelajari ini dalam surah An-Nas maupun di lain surah An-Nas dengan hukum yang sudah kita pelajari ini. Jika menurut antum video ini bermanfaat, silakan share, subscribe, dan like video ini. Dan jangan lupa komen jika ada sesuatu yang ingin kita bahas di video-video selanjutnya. Demikian kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.